Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Kasih-Nya tetap untuk kita. Tidak pernah Dia meninggalkan, tapi selalu bersama dengan saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas setiap kami. Kami yakin, kami sadar Tuhan belum selesai atas kami. Masih ada hal-hal yang harus kami selesaikan di dunia ini. Sebelum kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ulangan 28 ayat yang ke-12. Tertulis demikian, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sekitar 31.100 ayat di dalam Alkitab, ada kurang lebih 2.000 ayat berkaitan dengan uang, harta, dan kekayaan. Sedemikian pentingnya akan hal ini, sehingga firman Tuhan disampaikan kepada kita tentang uang, supaya kita mengerti bagaimana meresponi dan bagaimana mengelolanya sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita semua perlu mengetahui apa sebenarnya rancangan keuangan Tuhan bagi kita. Apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan atas setiap kita, ciptaannya. Kalau kita sudah mengerti rancangan Tuhan bagi kita, kita perlu mengikuti apa yang menjadi rancangannya itu. Dalam renungan kali ini saya akan menyampaikan setidaknya 7 rancangan Tuhan berkaitan dengan keuangan bagi setiap kita. Yang pertama adalah Tuhan merancangkan agar kita tidak berhutang, melainkan memberikan pinjaman. Dalam Ulangan 28 ayat 12 ini dikatakan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tidak ada dalam rancangan Tuhan bahwa kita hidup terus-menerus dikuasai hutang. Tuhan merancangkan hidup kita yang bebas hutang. Dan karena itu saudara, perlu respon dari kita, sikap dari kita untuk belajar menahan diri dan percaya pada penyediaan Allah. Yang kedua, rancangan Tuhan adalah agar kita mengelola keuangan dengan bijaksana. Dalam Lukas 14 ayat 28 tertulis, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tuhan mau kita pakai hikmat dalam mengelola apa yang kita dapatkan. Gunakan uang dan harta yang Tuhan karuniakan dengan penuh tanggung jawab. Hidup dengan teratur, supaya kita terhindar dari persoalan finansial. Yang ketiga, rancangan Tuhan adalah agar kita memberi bagi Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Semua yang kita dapatkan adalah anugerah, pemberian dari Tuhan. Karena itu jangan kita melupakan Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak perlu uang harta kita, kekayaan kita. Tapi Tuhan mau melihat hati kita yang mengasihi Dia lewat memberi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita dan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Rancangan yang keempat adalah Tuhan mau agar kita mengembangkan kapasitas dan talenta kita. Dalam Matius 25 ayat 15, di situ ada perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberikan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Rancangan Tuhan bagi setiap kita adalah mengembangkan talenta yang ada. Jangan malas atau puas dengan apa yang sudah kita miliki, tapi kembangkan apa yang sudah Tuhan beri. Yang kelima adalah hidup dengan jujur dalam hal keuangan.
Dalam Amsal 11 ayat yang pertama tertulis, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Uang bisa membuat orang berubah dalam sikap, tapi orang yang punya prinsip teguh, yang cinta Tuhan, tidak akan pernah berubah dalam sikap dan kejujurannya. Yang keenam, saudara, rancangan Tuhan bagi kita adalah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita ini adalah hamba Tuhan, bukan hamba uang. Kekayaan tidak akan memuaskan hati kita, tapi kepuasan yang sejati ada di dalam Tuhan. Hati kita diliputi ketenangan ketika Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita. Yang ketujuh, saudara, Tuhan mau agar kita menyimpan untuk masa depan, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Dalam Amsal 21 ayat yang ke-20 dikatakan, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Bukan dengan hikmat kalau kita memboroskan apa yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi hikmat Tuhan menolong kita untuk mengerti, agar kita bersikap bijaksana dalam mengelola apa yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mengerti dan lebih lagi mengenal akan rancangan Tuhan soal keuangan bagi kehidupan kita masing-masing secara pribadi. Dan ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan atas setiap kita, supaya hidup kita selalu ada dalam pimpinan dan dalam keberkatan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami pengertian dan mengajar kami untuk hidup secara benar dalam hal keuangan sesuai dengan rancangan Tuhan atas setiap kami. Tolong kami Roh Kudus untuk lebih lagi mengerti dan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, kesembuhan terjadi saat ini. Ada kelepasan, ada pemulihan, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang sudah kami terima. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.